Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang menjual bakpao menurutnya sembari kuliah. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita tonton. Film akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Jaira. Ia adalah mahasiswi yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai kupu-kupu malam. Saat Jaira sedang bekerja, ia memberitahu peraturan apa-apa saja yang boleh dilakukan oleh tamu pada malam itu. Pun tamunya yang bernama Ronan ini lantas menyetujui semua persyaratan yang diberikan oleh Jaira. Bukannya langsung menongkret-nongkret, Ronan malah curhat jika ia baru saja ditinggal pergi oleh pacarnya akibat kecelakaan. Karena wajah Jaira yang mirip dengan almarhum saat membuka aplikasi ijo-ijo tersebut, maka dari itu ia memesan jasa layanan dari Jaira. Untuk mengenang almarhum kekasihnya, Ronan meminta Jaira untuk menggunakan pakaian sekolah saat menongkret-nongkret bersama, dengan maksud dapat bernostalgia seperti dahulu. Dan setelah Jaira memakai pakaian itu, mereka pun akhirnya menongkret-nongkret bersama. Sesudah pertandingan yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Jaira, Ronan pun bercerita jika ia sangat beruntung menjadi anggota VIP di aplikasi itu secara instan, berkat bantuan dari sepupunya. Kehidupan Jaira di siang harinya begitu terbalik. Nampaknya sangat fokus belajar di salah satu universitas khusus wanita jurusan psikologi, dan jarang bergaul dengan teman-teman kampusnya. Pada suatu hari, Jaira mendapat tamu yang bernama Mr. L. Namun Jaira ini menolak ajakan menongkret-nongkret bersama dikarenakan Mr. L mau mencetak gol tanpa mengenakan helm pengaman. Karena masih ada jam kosong, si Jaira ini lantas mengajak Ronan untuk bertemu. Sesampainya di tempat tujuan, Jaira pun jujur jika ini pertama kalinya ia mengajak tamunya bertemu di luar kamar. Di sana, Ronan juga mengatakan jika ia masih saja menganggap Jaira ini ialah Sophie almarhum kekasihnya dahulu. Oleh sebab itulah ia mengajak Jaira untuk bertemu di kafe tersebut. Malam harinya, Ronan ditelepon oleh sepupunya yang bernama Tommy. Si Tommy inilah yang membuat Ronan bisa masuk ke kelas VIP secara instan. Di sana, Tommy pun menanyakan kesan-kesan Ronan tentang aplikasi tersebut. Ronan lalu menjawab jika ia sangat senang karena bisa mengobati masa lalunya. Bos Jaira yang bernama Madam yang saat itu bersama Tommy mencoba menawarkan Ronan untuk berkencan dengan orang baru. Tentu saja Ronan menolaknya karena ia sudah paten dengan gocekannya si Jaira. Hari demi hari, hubungan Ronan dengan Jaira semakin dekat. Nampak mereka saling bertukar pesan, berlanjut telepon-telepon hingga mengunjungi tempat tinggalnya si Ronan. Lalu ketika di rumah Ronan, Jaira menawarkan diri untuk menjadi Sophie agar mengobati kesedihannya si Ronan. Nah, menurut ilmu psikologi yang dipelajarinya di kampus, bermain peran bisa mengobati luka hati dari seseorang. Oleh sebab itu, Jaira siap membantu dengan berperan menjadi Sophie. Pada suatu hari, bos Jaira menghubunginya dan menanyakan pada Jaira kenapa hanya mau menemani Ronan saja. Bahkan, ia mendapat aduan dari Mr. L jika pertemuannya dibatalkan secara sepihak. Jaira langsung membela diri dengan mengatakan saat ia bertemu dengan Ronan, tamunya itu selalu meminta perpanjangan waktu. Sedangkan untuk kasus Mr. L, ia tidak mau meladeninya karena tamu itu tak mau menggunakan helm pengaman saat menongkret-nongkret bersama. Ia yang biasa protektif dan tertutup masalah urusan pribadi terhadap tamu-tamunya kini mengizinkan Ronan dan lebih mendalam memasuki kehidupannya. Itu dikarenakan hubungan Jaira semakin dekat dengan Ronan yang tanpa ragu lagi, Jaira lantas mengajak Ronan untuk datang ke kosannya. Di sana, Jaira dibuat terkejut ketika Ronan menyatakan cintanya. Ia juga belakangan ini sudah move on dan tak menganggap Jaira ini sebagai Sophie. Jaira ternyata juga memiliki perasaan terhadap Ronan dan dalam percakapan itu, Ronan berjanji akan full menggunakan jasa Jaira hingga kontrak Jaira dengan si Madam ini berakhir. Lalu ketika sedang tidur, Jaira ditelepon oleh si Madam kembali.
Di sana, Madam mengatakan jika besok Jaira harus meladeni tamu super VIP. Namun Jaira di sana berdalih dan mengatakan telah ada janji dengan si Ronan. Mendengar hal itu membuat Madam menjadi emosi. Ia meminta Jaira untuk memangkas waktu pertemuannya dengan si Ronan dan mengutamakan tamu super VIP-nya. Lantas saat bertemu dengan Ronan, Jaira benar-benar mempersingkat waktu pertemuan mereka dengan alasan kurang enak badan. Itu ia lakukan agar bisa memenuhi perintah dari madamnya. Lalu saat Ronan mengantar Jaira pulang, di saat itu Jaira langsung dijemput oleh mobil lainnya. Ronan yang tahu lantas menemui Jaira sepulang bertugas. Dia tampak kecewa dengan Jaira karena telah berbohong dan pergi dengan orang lain. Di sana Jaira langsung klarifikasi meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Jaira mengaku jika ia dipaksa oleh bosnya agar bertemu dengan tamu yang super penting. Dengan sedikit lapang dada, Ronan lantas memaklumi apa yang dilakukan oleh Jaira. Pada suatu hari, Ronan meminta sepupunya si Tommy ini untuk membujuk Madam agar memutuskan kontraknya dengan Jaira. Tentu saja, kontrakannya Madam dengan Jaira tidak bisa dibatalkan begitu saja. Lalu di tengah-tengah obrolan mereka dikejutkan dengan berita di televisi yang menyiarkan berita tentang wanita muda yang meninggoy yang tak lain adalah anak buah dari bosnya Jaira. Di tempat yang berbeda diperlihatkan Madam dengan suaminya yang nampak kaget melihat berita tersebut dan mengira-ngira siapa pelakunya. Di sana ia berpikir jika sebelum meninggoy ia sempat bertemu dengan tamu super VIP. Namun itu setelah diservis oleh anak buahnya, ia sangat yakin jika mereka terpisah dalam keadaan hidup. Lanjut cerita, tanpa disadari oleh Jaira, ia sedang dimata-matai oleh dua orang teman kampusnya karena mereka penasaran dengan kegiatan Jaira sepulang kuliah. Ternyata salah seorang teman kampus Jaira itu ialah anak dari Mr. L, tamu Jaira tempo hari. Mr. L lalu menelpon Jaira pada malam harinya dan mengatakan jika ia akan menyebarkan foto-foto Jaira yang ia dapati di aplikasi tersebut untuk ia kirim ke keluarga Jaira yang berada di kampung. Mendengar hal itu membuat Jaira menyetujui ajakan Mr. L untuk menongcret bersama dengannya. Namun saat beraksi, perlakuan Mr. L terhadap Jaira begitu kasar sehingga membuat Jaira tak kuat berjalan dan dibantu ketika menghantarkan pulang. Apesnya di sana Ronan melihat Jaira yang dituntun oleh Mr. L ke dalam kosannya. Ronan pun menjadi galau yang membuat ibundanya meminta Tommy untuk menghiburnya. Singkat cerita, Jaira pun curhat kepada Madam tentang Mr. L yang selalu saja memaksanya untuk menongkret bersama. Tentu saja Madam akan membantu permasalahan dari anak buahnya tersebut. Di sana, Madam mengatakan akan menjadwalkan pertemuan mereka bertiga agar masalah ini lekas selesai. Di hari berikutnya, tiba-tiba Tommy dan Ronan kembali mendapati berita tentang meninggoynya seseorang di televisi. Tampak wajah Jaira yang terpampang dalam CCTV itu. Jaira yang menjadi tersangka lalu pergi ke sebuah tempat terpencil. Di sana ia menelpon Ronan agar mau menemuinya di tempat tersebut. Sesampainya Ronan di sana, Jaira berkata jika ia telah ditipu oleh si Madam karena setelah melakukan pertemuan dengan Mr. L, ia malah ditinggal berduaan dalam kondisi Mr. L yang sudah meninggoy. Namun nyatanya Madam sendiri juga telah meninggoy di tempat yang berbeda. Dengan tingkah yang aneh dan kasar, Ronan mengajak Jaira pergi dari tempat itu. Dan ternyata pelaku tersebut tak lain tak bukan ialah Ronan itu sendiri. Di sana baru terungkap jika Ronan memiliki kepribadian ganda, di mana pribadi satunya yang bernama Conan ini ia yang membuat anak buah Madam dan yang lainnya meninggoy. Serta ia jugalah yang ternyata mendorong Sophie hingga terjatuh dan innalillahi. Itu ia lakukan karena Ronan menunjukkan cinta kepada kekasihnya, serta cara Ronan memperlakukan orang jika tak menuruti kemauannya. Lalu, Ronan alias Conan ini nanti akhirnya meninggoy akibat didor oleh suaminya si Madam. Dan tak lama kemudian, polisi pun datang untuk mengamankan keduanya. Dan film ini pun selesai.
Oke, sekian dulu cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih.